Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mesyaro. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab MAG. Dan yang saya hormati Bapak Inzah MPDI selaku dosen pengampu, dan juga kepada kedua orang tua tercinta yang sangat saya sayangi. Dan lanjut, di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu Al-Quran. Surahnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ayat ini ayat 31. Baik, di sini kan ada subjek dan objek. Apa sih subjek itu? Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang subjek. Subjek adalah pihak yang melakukan tindakan atau perbuatan. Dalam Al-Quran, subjek dapat berupa Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, manusia, atau makhluk lainnya. Yang kedua itu adalah objek. Objek adalah pihak yang menerima tindakan atau perbuatan dari subjek. Dalam Al-Quran, objek dapat berupa Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, manusia, makhluk lainnya, ataupun benda. Di sini ada proses pendidikan. Proses pendidikan itu ada 3 macam, yaitu tanzil, tajribah, dan taklim. Saya akan menjelaskan pengertian tentang tanzil dulu. Apa sih tanzil itu? Tanzil secara bahasa berarti menurunkan. Dalam konteks pendidikan Islam, tanzil berarti proses turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Proses ini berlangsung selama 23 tahun, dari mulai Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira pada tahun 610 Masehi hingga wafatnya pada 632 Masehi. Tujuannya pertama yaitu tanzil adalah untuk memberikan petunjuk dan bimbingan kepada manusia agar melalui wahyu Allah mengajarkan agar manusia dapat hidup sesuai dengan ajarannya melalui wahyu. Allah mengajarkan kepada manusia tentang berbagai hal, termasuk tentang keimanan, ibadah, akhlak, dan hukum. Yaitu yang ketiga adalah metode. Metode yang digunakan dalam tanzil adalah wahyu yang langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu tersebut kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Yang kedua yaitu tajribah. Apa sih tajribah itu? Tajribah adalah kata bahasa Arab yang berarti pengalaman atau percobaan. Secara terminologis, at-tajribah adalah metode ilmiah dalam filsafat umum yang menguji kebenaran sesuatu dengan cara menguji coba objek yang diteliti. Dalam konteks Islam, tajribah dapat diartikan sebagai pengalaman atau percobaan yang dilakukan oleh para ulama untuk membuktikan kebenaran suatu ilmu atau ajaran. Tajribah dalam Islam juga dapat diartikan sebagai pengalaman spiritual yang dialami oleh seorang muslim. Dan yang ketiga, penjelasan dari yang ketiga ini adalah taklim. Apa sih taklim itu? Taklim secara bahasa berarti pembelajaran atau pengajaran dalam konteks pendidikan Islam. Taklim berarti proses pemberian ilmu, pengetahuan, dan keterampilan kepada manusia. Proses ini bertujuan untuk membekali manusia dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupannya.
Tujuan taklim itu adalah untuk membekali manusia dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupannya. Pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat berupa pengetahuan agama, pengetahuan umum, dan keterampilan hidup. Yang ketiga yaitu adalah metode. Metode yang digunakan dalam taklim sangat beragam, tergantung pada jenis ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang ingin diajarkan. Metode-metode yang umum digunakan dalam taklim adalah yaitu metode ceramah, diskusi, ataupun penelitian. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.